Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa dan siswi SMP, SD dan TK atau Sekolah Islam Al-Hilal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan ini pula lah kita sepantasnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita gunakan kenikmatan tersebut untuk melakukan amalan kebaikan. Insyaallah pada hari ini kita masih membahas pasal ibadah ya, yang ada di kitab bab ibadah yang ada di kitab Minhajul Muslim ya, karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kita sudah membahas tentang hal-hal yang difardukan dan disunnahkan serta disyariatkan wudu, kemudian keutamaan wudu dan hal-hal yang difardukan berwudu. Di pasal ketiga ini di babul ibadah di dalam kitab Minhajul Muslim ya, kita akan membahas pada hari ini tentang hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Hal-hal yang disunahkan dalam berwudu ini terdapat di pasal ketiga ya, di babul ibadah tentang wudu. Di materi kedua, hal-hal yang difardukan kemudian disunahkan dan dimakruhkan dalam wudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang difardukan di dalam berwudu ya. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat serta siswa dan siswi Sekolah Islam Al-Hilal bisa mengamalkan hal-hal yang difardukan di dalam wudu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di materi kedua kita akan lanjutkan tentang hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu. Poin yang pertama, hal yang pertama disunahkan dalam berwudu adalah membaca basmalah saat memulainya ya. Ini merupakan sunnah di dalam berwudu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan umatnya ya, yaitu membaca basmalah saat memulainya. Dan ini bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini harus senantiasa kita ucapkan ya ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah, terutama khususnya ya ketika kita berwudu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadkurismallahi alaihi. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah padanya ya, pada wudu tersebut. Jadi wudu yang kita lakukan ini belum sempurna, tidak sempurna jika kita tidak mengerjakan sunnah wudu yang pertama, yaitu membaca basmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 9137 dan Abu Daud nomor 101 dengan sanad yang dhaif, dan karena banyaknya jalur periwayatan ya, maka hadis ini sebagian ulama membolehkan mengamalkannya ya. Ingat di derajat hadis ya, ketika hadis tersebut ya derajatnya dhaif, maka sebagian ulama masih membolehkan untuk mengamalkan hadis tersebut. Kemudian hal yang kedua ya, ketika kita berwudu, yang disunnahkan di dalam wudu tersebut
yaitu membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum memasukkan keduanya pada tempat air jika bangun tidur. Ya, ketika kita bangun dari tidur kita, kemudian kita ingin melakukan ibadah wudu, ya, jangan lupa untuk membasuh kedua telapak tangan kita terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan ke dalam wadah air atau tempat air tersebut sebanyak 3 kali, ya. Dan ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kamu bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya pada tempat air sehingga membasuhnya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kemudian di hadis ini Nabi SAW menjelaskan alasan kenapa kita harus, ya, mencuci kedua tangan kita, membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali sebelum kita mencelupkan ke tempat air yang kita akan gunakan untuk berwudu. Karena ia tidak mengetahui di manakah tangannya berada saat dia tidur. Ya, ketika manusia tidur, ketika kita tidur, kita tidak tahu, ya, tangan kita ini, ya, bergerak kemana. Ya, sampai, ya, ketika disebutkan hadis ini ada seseorang yang dia mengingkari, yang dia mengolok-ngolok, ya. Buat apa saya membersihkan kedua telapak tangan saya sedangkan di rumah saya ini bersih? Ya, di rumah saya ini bersih. Saya sebelum tidur, ya, ganti baju, ya, bersih semuanya, mandi dan segala macam. Ya, kenapa harus berwudu? Harus membasuh kedua tangan ketika ingin berwudu, ya, ketika ingin berwudu, ya, ketika saya sedang bangun tidur. Nah, pada suatu hari orang yang mengolok-ngolok hadis tersebut, yang mengolok-ngolok sunnah di dalam wudu tersebut, mendapatkan keesokan harinya tangannya itu didapatkan telah berada di atas dubur orang tersebut. Maka dari itu, ya, ketika manusia tidur ini kita tidak tahu kemana arah tangan kita, ya, bergerak atau berarah, ya, apakah ke tempat yang kotor atau kemana saja, ya. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan, ya, menganjurkan kepada para sahabat dan umatnya ketika dia bangun tidur kemudian ingin melakukan wudu, jangan lupa untuk membasuh kedua telapak tangan. Ya, walaupun itu hanya sunnah, tapi ingat, ya, sunnah ini adalah suatu amalan untuk menyempurnakan sesuatu yang fardu, untuk menyempurnakan suatu ibadah yang fardu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jika tidak dalam kondisi, ya, bangun tidur, maka tidak ada larangan untuk memasukkan kedua tangan ke tempat air tersebut dan mencidukkannya untuk membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali sebagai bagian dari sunnah wudu. Ya, adapun ketika kita sedang tidak tidur atau tidak dalam kondisi bangun tidur, ya, maka tidak ada larangan, ya, untuk langsung berwudu. Tapi diusahakan ketika kita sedang dalam keadaan bangun, ya, bukan dalam keadaan habis bangun tidur, ya, kemudian kita berwudu menggunakan keran, ya, usahakan, ya, kita melakukan sunnah wudu tersebut membasuh kedua telapak tangan kita, membasuh kedua tangan kita, ya, sebanyak 3 kali sebelum berkumur-kumur. Ini merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan umatnya di dalam ibadah berwudu. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga di dalam berwudu adalah bersiwak. Yang berdasarkan sabda Nabi SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Kata Nabi SAW, seandainya tidak akan memberatkan
umatku niscaya akan aku perintahkan kepada mereka supaya bersiwak setiap kali berwudu. Oleh karena itu bersiwak, ya, Nabi ya menganjurkan kepada umatnya ya di dalam berwudu sebagai sunnah wudu. Karena ya kita jika ya harus bersiwak sebelum berwudu ini sangat memberatkan. Jika diwajibkan untuk bersiwak setiap kali berwudu ini sangat memberatkan. Maka kita akan mengganti ya siwak tersebut dengan menggosok gigi kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi ya, supaya apa? Mulut kita ini wangi, mulut kita ini bersih ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk senantiasa ya menjaga tubuhnya, menjaga dirinya agar supaya suci dan wangi, ya, bersih, suci dan wangi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyunahkan kepada kita sebagai umatnya sebelum berwudu itu harus ya dianjurkan bersiwak. Ya, jika tidak ada siwak ya, yaitu kayu arok ya, alif ra alif kaf ya, ini artinya pohon siwak ya, pohon siwak yang dimana dahannya ini bisa dipakai untuk siwak. Adapun ketika kita tidak menemukan siwak, maka kita ganti dengan menggosok gigi kita dengan sikat gigi yang sudah tersebar luas di kalangan kita. Adapun siwak ya mungkin sekarang bisa kita jumpai ya, bisa kita jumpai, namun ya ini merupakan bagian dari sunnah, jadi bisa kita gunakan solusi yang lain dengan menggunakan sikat gigi. Kemudian sunnah yang keempat yaitu berkumur. Ya, berkumur dalam bahasa Arab adalah tamat madho, ya tamat madhu, artinya menggerak-gerakan air di dalam mulut, ya, menggerak-gerakan air di dalam mulut, ya, dari sudut yang satu ke sudut yang lain, ya, lalu membuangnya. Ini yang disebut dengan tamat madho. Jadi tamat madho menggerakkan air di dalam mulut dari satu sudut ke sudut yang lain, kemudian membuangnya. Ini merupakan ya kegiatan tamat madho, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawadda'ta famadmid." Jika kalian berwudu, hendaklah kamu berkumur. Di sunnah yang ini, sahabat Mu'adz bin Jabal ya menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah seorang di antara kita dihukum dengan sebab mulutnya? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ya, wahai Mu'adz, apakah engkau tidak tahu tentang hal itu? Sungguh celaka engkau, wahai Mu'adz bin Jabal. Ya, mayoritas umat muslim itu berada di dalam neraka. Ya, mayoritas umat manusia itu berada di dalam neraka disebabkan oleh dosa mulutnya. Ya, oleh karena itu kumur-kumurlah di sini salah satu cara untuk menghilangkan dosa yang diperbuat oleh mulut kita. Ya, dalam riwayat atau pendapat Imam Malik ya, di dalam berkumur ini ya harus di sela-sela atas mulut kita, ya, di gusi kita nih bagian atas ketika kita bangun tidur, kemudian kita tidak berbicara lama dengan orang lain, ya, maka di sini ada semacam getah jika kita masukkan jari telunjuk kita untuk membersihkan mulut kita. Ini menurut Imam Malik. Ya, jadi kita selain berkumur-kumur masukkan jari kita ya untuk membersihkan bagian mulut kita, ya, supaya tidak ada lendir dan mulut kita bersih dan wangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 144 dengan sanad yang sahih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal sunnah yang berikutnya adalah menghirup air hidung ke hidung, ya, menghirup air ke hidung dan membuangnya atau mengeluarkannya. Menghirup air ke dalam hidung ini dalam bahasa Arab adalah istinsyaq.
dan mengeluarkannya adalah istinthar. Ketika kita menghirup dengan kuat. Kemudian ketika mengeluarkannya juga mengeluarkan yang dengan kuat. Dan ini tata caranya nanti ada pembahasan khusus ya di materi tersebut ya. Nanti ada tata cara berwudu, bagaimana istinsak, bagaimana istinthar. Istinsak dan istinsar ini terdapat ya berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 15.945 dan Abu Daud nomor 142 dan Imam At-Tirmidzi nomor 788. Wa baligh fil istinsyaq illa antakuna sha'iman. Kamu bersungguh-sungguhlah ya, lakukanlah secara maksimal ya di dalam menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa. Ya, ketika kita yang menghirup ya memasukkan air ke hidung, kita harus hirup air tersebut dengan kuat ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman kita memasukkan airnya cuman beginin doang ya, tapi kita hirup kemudian kita keluarkan dengan kuat seperti itu ya. Ini merupakan cara istinsyak dan cara istinsar yang benar. Namun nanti ya dengan rincinya kita akan bahas ya di dalam tata cara berwudu. Ya, dalam tata cara berwudu. Ada materi khusus nanti di kitab ini. Kemudian ya, hal-hal yang disunahkan di dalam wudu selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot. Berdasarkan perkataan Ammar bin Yasir, menyela-nyela jenggot pernah dianggap sebagai perbuatan yang aneh. Ya, Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar ya kurang lebih 100 tahun. Ya, kurang lebih 100 tahun, dan beliau ya setiap berwudu ya ini menyela-nyela jenggot. Kenapa? Karena sahabat Ammar bin Yasir telah ya melihat Nabi SAW ketika berwudu ya, Nabi sedang menyela-nyela jenggotnya. Nah, ini terdapat di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi nomor 29, yaitu apa? Wa ma yamna'uni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatah. Ya, yukhallilu lihyatah. Khallala yukhallilu artinya menyela-nyela. Ya, jika kita memiliki jenggot yang lebat ya, maka disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot tersebut. Adapun jika jenggot kita sedikit ya, usahakan jenggot kita ini yang sedikit ini kena ya. Usahakan jenggot yang sedikit, misalnya ada sebagian laki-laki ya, sebagian ikhwan ya yang memiliki jenggot tidak selebat ya Ammar bin Yasir ya, tidak selebat ya para masyayikh, tidak selebat saya ya, tidak selebat ustadz-ustadz yang memiliki jenggot yang lebat. Namun jika kita memiliki jenggot yang lebat, kita sela-sela ya. Caranya menyela-nyela jenggot, yukhallilu lihyatana ya, kita ya menyela-nyela jenggot kita. Ini merupakan sebuah hal yang sunnah di dalam berwudu adalah menyela-nyela jenggot. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangiku ya untuk menyela-nyela jenggot ya. Menyela-nyela bukan menghina. Artinya menyela-nyela ini kita ambil air, kemudian kita sela ya dengan jari kita di jenggot kita yang misalnya memiliki jenggot yang lebat ya. Dan aku telah melihat Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Kemudian hal yang disunahkan dalam berwudu yang lainnya, membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Ketika kita membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh kepala 3 kali, ya, kemudian membasuh kedua tangan 3 kali, ya, membasuh kedua tangan kita sampai siku 3 kali. Semua anggota tubuh kita lakukan sebanyak 3 kali ya di dalam berwudu. Adapun jika kita melakukan 1 kali, ini merupakan hal yang difardukan di dalam berwudu. Kemudian hal yang disunahkan lainnya di dalam berwudu adalah mengusap 2 telinga
bagian luar maupun bagian dalamnya, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kesembilan, menyela-nyela jari-jari tangan dengan jari-jari kaki. Ya, kita ketika membasuh kedua tangan, ya kita sela-sela jari kita, ya dengan cara seperti ini. Ya, kita sela jari-jari kita, ya kemudian tangan kita juga menyela-nyela jari kaki kita. Ya, kita sela-sela, karena ini merupakan perbuatan sunnah di dalam berwudu, sebagaimana dalam sebuah hadis, idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Ya, jika kamu berwudu, hendaklah kamu menyela-nyela jari-jari kedua tanganmu dan kedua jari-jari kakimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 135. Kemudian hal-hal yang disunahkan lainnya yaitu mendahulukan bagian anggota wudu yang sebelah kanan ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Maka ini hadisnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 8438 dan Imam At-Tirmizi, yaitu apa? Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Ya, kata Nabi SAW, jika kamu berwudu, hendaklah kamu memulai dengan bagian anggota wudumu yang sebelah kanan. Dan keterangan di dalam hadis ini diperkuat oleh pernyataan Aisyah, bahwasanya Nabi SAW, ya, bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW, ya, bahwasannya beliau senang mendahulukan bagian yang sebelah kanan dalam memakai sandal, dalam menyisir rambut, dalam bersuci dan dalam segala hal. Nabi lebih senang mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketimbang anggota tubuh yang kiri. Dan ini keterangan Aisyah tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam hadis nomor 168 dan 268. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu memanjangkan serta melebarkan basuhannya. Maksudnya saat membasuh muka, melebarkan basuhan hingga pinggir leher, ya, hingga pinggir leher. Ya, kemudian saat membasuh dua tangan, memanjangkan basuhannya hingga membasuh bagian dua lengan dengan lengan atas, ya, sampai lengan atas ini, ya. Ketika kita membasuh tangan, ya, kita sampai sini. Padahal yang fardunya cuma sampai siku, ya. Kemudian ketika kita membasuh kaki, kedua kaki, ya, kita panjangkan basuhan kaki tersebut sampai betis, sampai dua betis tersebut. Hal ini berdasarkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu, man istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umatku akan datang kelak pada hari kiamat dalam keadaan gurron. Apa itu gurron? Putih dahinya. Dan muhajjalin. Apa itu muhajjalin? Putih dua tangan dan dua kakinya. Disebabkan apa? Kedua bagian tersebut putih, dahinya, kemudian dua tangannya, dua kakinya, karena bekas wudu, min atharil wudu. Man istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu memanjangkan basuhannya ketika berwudu, hendaklah ia melakukannya. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berwudu yaitu mengusap kepala. Pada saat mengusap kepala, hendaklah memulai dari bagian depan, ya, dari bagian depannya. Ya, ketika kita ingin membasuh, ya, mengusap kepala, usahakan kita memulainya dari depan. Ya, ini sebagaimana tertera di dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara, bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di dalam sebuah hadis ya bahwasannya Rasulullah SAW ya mengusap kepalanya dengan dua tangannya dan beliau membolak-balikan keduanya ya ketika sudah sampai dari depan ya sampai ke belakang, kemudian dari belakang ya balik ke depan lagi. Ya ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yaitu beliau memulainya dengan bagian depan kepalanya, lalu beliau mengusapkan keduanya hingga ke tengkuknya, lalu beliau mengembalikan keduanya ke depan. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam wudu yang terakhir yang di dalam kitab Minhajul Muslim yaitu berdoa setelah wudu. Ya, saya yakin antum semua kaum muslimin dan muslimat serta siswa dan siswi sekolah Islam Al Hilal sudah hafal doa berwudu. Ya, ketika sudah selesai melakukan kegiatan wudu, kita jangan lupa tutup kegiatan ibadah kita dengan doa. Dan doa wudu sebagaimana diajarkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Inilah doa berwudu dan keutamaan orang yang berwudu kemudian dia menutup kegiatan wudunya dengan doa yang disunnahkan yang diajarkan oleh Nabi, maka keutamaannya apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 234. Yaitu apa? Nabi SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah. Di kitab Minhajul Muslim ada ila ya, ada hamzah, ada lam, ada kha. Ini artinya ila akhiril hadis ya, ila akhiril hadis ya, sampai doa yang tadi ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Doa yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Kemudian Imam Muslim menjelaskan keutamaan orang yang berdoa setelah berwudu, yaitu apa? Futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya tersebut, kemudian ia berdoa dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu apa? Futihat abwabul jannati as-samaniyah. Maka dia akan dibukakan ya pintu surga yang 8 ya, kemudian apa? Yadkhulu min ayyiha syaa, sehingga orang tersebut ya bisa memasuki surga tersebut di pintu yang dia kehendaki. Mudah-mudahan ya dari materi hal-hal yang disunahkan di dalam berwudu ada 12 poin bisa kita lakukan ketika kita berwudu. Jika ada pertanyaan dan ada yang kurang jelas dari penjelasan pada pagi hari ini, bisa ditulis di kolom ya komentar. Nanti insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.